baik dia orang Islam maupun di luar Islam, semuanya setiap yang namanya manusia menginginkan hidupnya bahagia, menginginkan hidupnya tenang, menginginkan hidupnya damai, menginginkan hidupnya dan sukses dalam kehidupannya. Tidak ada satu manusia pun yang ingin celaka, tidak ada satu manusia yang ingin merugi, tidak ada. Semua manusia menginginkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dalam kehidupannya. Maka saking Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluk ciptaannya, maka Allah letakkan setiap kebahagiaan makhluknya pada tempatnya atau fitrahnya masing-masing. Walaupun saat ini setiap pemikiran kita berbeda-beda, dari memandang segi kebahagiaan, segi ketenangan, segi kedamaian, tapi Allah telah menas dalam Al-Quran bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan setiap manusia ini hanya dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana diri kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya dengan baik, maka sejauh itu pula Allah akan berikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya sejauh mana diri kita jauh dari amal-amal agama, sejauh itu pula penderitaan Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak hari ini orang yang berpikiran, kalau saya memiliki uang yang banyak, saya bahagia. Bahkan mungkin diri kita semua berpikir, kalau saya punya uang yang banyak, saya akan bahagia. Sehingga berapa banyak hari ini setiap diri kita mencari uang dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, berangkat pagi lagi, ketemu malam lagi, lembur lagi, pagi lagi. Tidak ada habisnya untuk mengumpulkan uang. Ketika ditanya untuk apa? Untuk masa depan. Apa itu masa depan? Ada yang tahu masa depan? Ya. Masa depan itu akan kubur. Supaya masa depan saya bahagia, saya akan kumpulan uang yang banyak. Ada yang mengatakan masa depan adalah masa tua saya. Masa tuanya biasa aja, makanya juga sepiring, nggak mungkin 2 piring, benar nggak? Betul. Terus kenapa hari ini banyak orang berlomba-lomba mencari duit, mengumpulkan uang, sampai lupa daripada negeri akhirat yang Allah janjikan yang hidup kekal selama-lamanya? Sampai melupakan surga yang itu indah, surga yang nikmat dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa hari ini kita melupakan akan hal ini? Lebih mencintai uang daripada negeri akhirat. Dalam Islam tidak dilarang mencari uang, dan dilarang silakan. Tapi yang dilarang jangan sampai uang itu melupakan diri kita daripada negeri akhirat. Jangan sampai perkara uang melarikan diri kita mengingat daripada akhirat. Mau apa lagi sih kita hidup di dunia ini? Serba puas hidup di dunia ini. Makan sepiring, nggak mungkin makan 5 piring. Ada yang buat makan 5 piring? Ada yang ada tuh, tambah ikut kali ya. Tuh ada yang buat makan sampai 5 piring ini, tambah ikut aja yang buat 5 piring. Wah, saya akan menikmati masa tua saya dengan tidur. Seberapa kuat diri kita tidur? Ada yang kuat sehari semalam tidur? Tidak ada. Kecuali orang yang koma, yang tidurnya nggak bangun-bangun, bener nggak? Terus apa masa depan kita yang sebenarnya? Yang kita kejar hari-hari dari pagi, dari belum tumbuh jenggot sampai jenggotan, sampai jenggotnya putih. Nanti saya akan mengejar masa depan, supaya masa depan saya enak, masa tua saya enak. Sampai tua juga masih susah walaupun duitnya banyak. Ini ngomong, ini cara apa sih dari dunia itu? Hidup itu hanya menunggu kematian. Benar nggak? Betul. Menunggu kematian aja kita ini. Kita ke masjid, hakikatnya menjemput dari kematian. Kita tidak ke masjid sama, kita juga mati. Tapi bagaimana mati kita ini mati yang mendapat ridho Allah? Ini yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Mati yang mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT, maka selesai semua permasalahan hidup kita ini. Udah nggak akan takutin lagi. Orang ini kalau udah dapat rahmat dan ridho Allah, hidupnya akan seperti apa ya? Nggak bisa digambarkan oleh pemikiran kita, penglihatan kita, pandangan kita, tidak. Sahabat Nabi nih Pak, saking mendapatnya ridho dan rahmat Allah SWT, tangannya buntung pun rela, kepalanya buntung pun rela. Ini sahabat Nabi. Bayangkan orang-orang dapat ridho Allah, siapa sih dunia ini? Ini sahabat-sahabat Nabi. Mereka manusia biasa seperti kita. Tapi dasarnya mereka ini sungguh-sungguh dalam amal agama, sampai amal mereka ini mampu mendatangkan rahmat dan ridho Allah.
Sehingga Anda nggak dikhawatirkan lagi. Mau saya kaya, Allah tetap ridho. Mau saya miskin, Allah tetap ridho. Mau saya sakit-sakitan, Allah tetap ridho. Ini orang beriman selalu menganggap suatu perkara yang menimpa diri ada kebaikan. Tidak pernah. Orang beriman ini kalau sakit ngeluh, jangan. Itu juga kebaikan hakikatnya. Cuman pemikiran kita saja nggak terima dan nafsu kita. Benar? Miskin ini berapa banyak? Berapa banyak orang benci kemiskinan? Saya yakin semua membenci kemiskinan. Makanya kerjanya getol, ini duitnya. Karena apa? Benci dengan kemiskinan. Coba kalau kita benci dengan apa? Dengan kemaksiatan seperti kita benci dengan kemiskinan. Saya yakin masjidnya nggak akan muat ini. Yakin masjidnya nggak akan muat. Benar? Nggak akan muat masjid. Masya Allah. Kadang perkara yang dicintai Allah dan Rasulnya justru saatnya kita benci. Saking Rasul cintai dengan kemiskinan sampai doa, ya Allah, jadikan saya orang-orang miskin. Ya kan? Ya Allah, matikan saya orang miskin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Ada yang berani doa seperti ini? Ada. Ada yang berani? Orang ulama. Ada yang berani. Takut. Ya. Orang nggak kerja ya takut bisa nggak makan. Benar? Kalau suruh doa seperti itu, hari ini kita doa berlomba ya Allah jadikan saya kaya, jadikan saya kaya, saya akan dermawan. Udah kaya pelit juga. Bayangkan perkara yang dicintai Nabi, cintai sama Allah dan Rasulnya, justru saat ini kita benci dengan kekayaan. Hari ini kita senang. Tapi kata ulama, kita nggak boleh doa seperti itu. Kenapa? Kita nggak kuat, iman kita nggak bakal kuat. Makanya doanya yang enak, gitu. Ya, doanya minta kaya yang berkah, kaya yang dermawan, kaya yang dalamnya ada rahmat dan pertolongan Allah, kaya yang dalamnya ada ridho Allah. Sehingga kekayaan ini membawa kemanfaatan kehidupan di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali doa itu mulai dikabulkan kita nggak kuat, ya jadi kubur kita nanti, ya kan? Nggak pegang duit sehari aja udah pusing kepalanya, langsung foto KTP cekrek, kirim kemana itu? Dinas sosial. Jadi hari ini kehidupan kita, makanya kita perlunya namanya perbaikan iman. Ya, iman ini hal yang sangat penting bagi kehidupan kita dunia akhirat. Makanya Nabi ini selama 13 tahun nih menggembleng perkara iman. Di sahabat Nabi digembleng oleh Nabi tentang perkara iman selama berapa? 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sehingga apa? Setiap Nabi ini keluar dari rumahnya ketemu baik satu orang, dua orang maupun banyak orang, apa yang sampaikan Nabi? Ya Yohanes, qul la ilaha illallah. Dakwah iman. Sampaikan iman, sampai apa? Sampai sahabat-sahabat Nabi beriman. Bayangkan dimulai dari dakwahnya seorang diri sampai akhirnya Islam sampai tersebar seluruh dunia. Yang disampaikan perkara iman bagaimana setiap orang ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah, masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dirusulkan Nabi, yang disampaikan Nabi, yang diajarkan Nabi, yang didakwakan Nabi. Iman. Supaya apa? Supaya manusia ini beriman kepada Allah. Yang hari ini kita sia-siakan iman kita, apa? Iman kita iman warisan, bukan iman perjuangan. Namanya warisan ini, masya Allah. Kadang tuh kita ini nggak terlalu open. Orang kasih barang warisan ini biasa, rusak, biasa juga. Coba kalau itu barang didapat dengan perjuangan. Contohnya, kita ingin punya motor, nabung setahun, 2 tahun. Kita kumpul selama 15 tahun. Kita beli Honda Beat, contoh ya kan. Kita beli Honda Beat selama 15 tahun. Bayangkan, tiba-tiba keserempet nih, motor kita kesenggol, lecet tuh bodinya. Padahal yang lecet itu bodi, tapi yang sakit hatinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena benda itu didapat dengan apa? Dengan pengorbanan siang dan malam mengumpulkan uang untuk bisa dapat kendaraan. Hari ini iman kita rusak, iman kita masya Allah amburadul.
Kenapa kita nggak risau, nggak sedih? Karena iman kita iman warisan. Orang tua kita Islam, bapak kita, ibu kita Islam, sehingga kita lahir dalam keadaan Islam. Hari ini kita tertinggal sholat, biasa aja. Hari ini kita nggak zikir, biasa aja. Hari ini kita nggak baca Quran, biasa aja. Hari ini kita nggak berbuat kebaikan, biasa aja. Kayak orang dapat motor warisan, mau ditabrak kayak mau rusak kanan kiri, cuek, namanya warisan. Tapi kalau kita dapat dengan korban iman, masya Allah, sedikit saja kita tertinggal, jangankan tertinggal jamaah, tertinggal takbiratul ula saja kita akan sedih. Kenapa sampai disampaikan sahabat Nabi ini jika tertinggal sholat berjamaah, nggak jamaah sholatnya ini, tertinggal satu jamaah, bukan meninggalkan sholat, bukan meninggalkan, tertinggal satu jamaah, maka berkabungnya sedihnya sampai 1 minggu. Jika tertinggal takbiratul ula saja bersama imam, maka sedihnya sampai 3 hari. Pernah nggak dari kita ketinggal sholat sedih? Jadi iman kita ditanyakan nih, iman kita ini benar-benar iman atau cuma iman-imanan? Yang dikhawatirkan iman mana? Kata almarhum siapa tuh? Zainuddin MZ, kalau iman kita hanya iman-imanan, takutnya nanti dari kita dapat surga-surga. Pak Allah surga-surgaan. Dikhawatirkan. Maka ayo perbaiki iman kita. Gimana caranya perbaikan iman nih? Nah, sekarang kan Allah udah kasih iman di hati kita semua nih. Keyakinan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan sampai iman yang Allah berikan di hati kita biarkan. Jangan. Tapi bagaimana iman di hati kita tingkatkan. Kita rawat, kita jaga, kita bina sampai kita dapat puncak kenikmatan daripada iman. Lezatnya iman. Sehingga sholat pun akan terasa nikmat. Duduk pengajian terasa nikmat, ngaji terasa nikmat, duduk dalam pengajian terasa nikmat. Tandanya iman sudah sehat. Ya, tanda iman sudah seperti itu. Setiap berbuat hal-hal yang baik, maka dia akan terasa nikmat. Tapi sebaliknya, ketika dia mau berbuat hal buruk, maka dia akan gelisah dan sedih. Ini tandanya iman sehat. Ya. Kalau iman sakit, waduh, tinggal sholat cuek, berbuat maksiat cuek, berjudi cuek, khamar cuek, pokoknya berzina cuek, semua dicuekkan. Udah nggak merasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, hidup di dunia Allah. Nggak merasa perkara itu, hilang semua dari nuraninya. Sehingga nggak mah, bodoh amat itu paling juga ilmu mati. Padahal kematian awal daripada kehidupan. Ya, ini awal kehidupan kematian. Makanya selagi kita di dunia ini, ayo sama-sama perbaikan iman. Gimana cara meningkatkan iman di hati kita ini? Yang pertama dengan dakwah pentingnya. Jadi iman ini bisa naik dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan dakwah. Menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebesaran Allah, maka iman kita akan naik. Ya. Ada orang dakwah ini mendakwakan imannya seperti orang melempar bola ke dinding. Semakin kuat lemparannya, maka pantulan bola tersebut balik pada dirinya akan semakin kuat. Juga dari kita, kalau ingin iman kita kuat, maka sering-sering berbicara iman, sering-sering dakwah iman, sering-sering sampaikan perkara iman. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Rafiq, Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. Sampaikan Allah kuasa, Maha kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Kita contohkan gitu ya, betul-betul. Supaya mudahnya nanti bisa dipraktekkan sama keluarga, Pak. Kalau masih malu-malu berdakwah sama teman, masih malu-malu sama dakwah sama orang lain, maka boleh nanti dakwah sama keluarga. Bapaknya dakwah sama istrinya dakwah sama bapaknya. Boleh atau dakwah sama anaknya dakwah sama ibu dan bapaknya. Nanti boleh. Sekarang harus seperti ini. Maaf, ini air. Nah, sekarang kita pakai metode air dakwah. Belajar dakwah iman dengan menggunakan metode air. Air tidak bisa menghilangkan haus. Yang bisa menghilangkan haus siapa? Allah. Air bisa menghilangkan rasa haus, berhajat kepada Allah. Allah menghilangkan haus, tidak berhajat kepada air. Bila Allah berkehendak minum air, Allah hilangkan rasa hausnya. Dan bila Allah berkehendak, tanpa air pun hilang rasa haus. Karena sifat menghilangkan haus bukan datang dari air, tapi sifat menghilangkan haus datang dari
Allah. La ilaha illallah. itu namanya iman. Kenapa kita minum air? Karena ada kalimat Muhammad Rasulullah, kalimat amal. Saya minum air karena ini perintah Allah. Kulu wasrobu, makan dan minum. Saya minum ini perintah Allah. Ya. Minum perintah Allah supaya apa? Supaya kita dapat pahala. Orang yang iman minumnya air dapat pahala. Asalkan kita sandarkan semua kepada Allah. Minum karena Allah. Bismillah. Ini sebagai bentuk kalimat amal. Kalimat Muhammad, kalimat amal. Yakin kita yang hilangkan haus Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya iman. Ya. Bisa pakai metode apa? Api atau korek api. Api tidak bisa membakar. Yang bisa membakar siapa? Allah. Api membakar berhajat kepada Allah. Tapi Allah membakar tidak berhajat kepada air. Pada api. Bila Allah berkehendak dengan api bisa terbakar. Dan bila Allah berkehendak tanpa api pun bisa terbakar. Karena sifat membakar bukan datang dari api. Tapi sifat membakar datang dari Allah. La ilaha illallah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi hakikatnya apa? Walaupun dibakar dalam api Nabi Ibrahim, tidak terbakar. Karena sifat membakar bukan datang dari api, melainkan datang dari Allah. La ilaha illallah. Siapa yang saya praktekkan nanti di rumah nanti berbicara iman pada istri dan anak-anaknya? Apal kira-kira? Apal insyaallah ya. Mudah kok. Ya, praktekkan. Bisa pakai metode apa saja. Wah, nggak bisa memberikan datangkan kebahagiaan. Bisa. Seperti itu. Jadi kita praktekkan dakwah sama keluarga dulu. Ya kan? Allah kuasa, manusia tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Nasi tidak bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Allah makan nasi mengenyangkan berhajat kepada Allah. Tapi Allah mengenyangkan tidak berhajat kepada nasi. Bila Allah berkehendak dengan makan nasi Allah kenyangkan, dan bila Allah berkehendak tanpa nasi pun Allah kenyangkan. Karena sifat mengenyangkan bukan datang dari nasi, tapi sifat mengenyangkan datang dari Allah. Bisa pakai metode obat. Obat tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat menyembuhkan dia berhajat kepada Allah, tapi Allah menyembuhkan tidak berhajat kepada obat. Bila Allah berkehendak minum obat bisa sembuh, dan bila Allah berkehendak tanpa minum obat pun bisa sembuh. Karena sifat menyembuhkan bukan dari obat, tapi sifat menyembuhkan datang dari Allah. La ilaha illallah. Berapa banyak hari ini orang datang ke dokter, datang ke rumah sakit, dikasih obat, ada minum, ada yang sembuh, ada yang minum malah mati, ada yang minum malah nggak sembuh. Itu menandakan bahwa yang menyembuhkan bukan dari obat, tapi sifat menyembuhkan datang dari Allah. Itulah iman. Maka ayo sama-sama kita perbaiki iman kita, tingkatkan iman kita sampai kita dapat hakikat iman. Iman yang nggak terkesan dengan suasana keadaan. Iman yang selalu istiqomah sampai apa? Sampai akhir hayat kita. Apa contoh iman yang nggak terkesan dengan suasana keadaan? Nanti walaupun setelah selesai Ramadan, dia akan tetap hadir sholat berjamaah di masjid. Ini namanya iman yang sudah tidak terkesan dengan suasana keadaan. Tapi kalau datanya waktu Ramadan aja, datanya waktu Idul Fitri aja, namanya iman suasana, iman warisan, iman yang tidak diperjuangkan. Kira-kira ini pilih iman yang mana nih? Perjuangan atau iman warisan? Perjuangan. Perjuangan. Jangan sampai dari iman warisan. Ayo kita perjuangkan iman sampai kita mendapatkan nikmatan iman. Bayangkan saking nikmatnya Nabi sholat, ya, saking nikmatnya nggak terasa. Tiba-tiba Bilal datang menggunakan azan sampai kakinya bengkak-bengkak. Sekarang imam baca surat pendek, gemeteran. Enggak selesai. Ya. Karena iman kita masih iman warisan, maka perlu namanya perjuangan untuk meningkatkan iman. Maka sering-seringlah bicara iman. Ya, sering-seringlah menyampaikan iman. Kalau kita belum berani di masyarakat umum, minimal sama keluarga kita. Kan itu ada oleh ulama-ulama. Jagalah keluargamu dari api. Caranya gimana? Aja dakwah. Ajarin dakwah. Karena dakwah ini hukumnya fardu. Fardu apa? Dakwah ini. Fardu ain, Pak, bukan kifayah. Kalau dia cukuplah Ustaz ulama yang dakwah selesai. Tidak. Setiap manusia yang beriman, maka hukumnya wajib untuk berdakwah. Wajib untuk berdakwah, untuk menyampaikan dakwah.
Coba kita tengok dalam kitab Hayatus Sahabat, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, langsung tanya, "Wahai Rasulullah, apa tugasku?" Kata Abu Bakar. Apa jawab Nabi? "Tugasmu ada tugasku, tenang." Apa itu? Menyampaikan kalimat iman. Bayangkan baru masuk Islam, belum belajar sholat, belum belajar apa-apa, langsung suruh dakwah. Maka bawa Abu Bakar satu orang ajak bertemu Nabi, sehingga apa? Orang yang diajak masuk Islam. Itu. Jadi orang beriman itu harus wajib dakwah. Hukumnya apa? Fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi kalau kita tinggalkan dakwah berarti apa? Dosa. Ya. Hari ini kita kalau dosa, kalau nggak sholat dosa, kalau kita berzina dosa, kalau kita mencuri dosa, kalau kita berbohong dosa. Tapi hari ini kita tidak sadar kalau kita tinggalkan dakwah dosa. Jadi jangan menganggap remeh amal dakwah ini. Karena kata ulama, dakwah adalah umul hasanah, induknya daripada kebaikan. Dengan adanya dakwah, maka agama tersebar di seluruh alam. Coba ada nggak yang menyampaikan Islam lewat medsos, sehingga orang Indonesia masuk Islam dengan medsos? Ada nggak? Adanya orang-orang dari mana? Dari Arab, dari Gujarat, datang ke Indonesia. Yang terkenal di Pulau Jawa, Wali Songo. Datang ke Pulau Jawa, menyampaikan apa? Senjata kalimat sholat, menyampaikan kalimat syahadat. Maka ada sembohannya Wali Songo. Yang siro ketemu zaman engkang rusak. Ada orang Jawa di sini? Banyak. Sama semua. Yang siro ketemu zaman engkang rusak. Yang kali wis ilang kedunge, yang pasar ilang kumandange, yang wong waton ilang pirange. Iya. Betul. Ngerti? Jawa yang ngerti ya. Masih paham ya? Yang siro ketemu zaman engkang rusak. Yang kali wis ilang kedunge, yang pasar ilang kumandange, yang wong wadon ilang pirane, yang wong lanang ilang wibawani. Ayo sederek enggal kompol jojoh desa milangkori, ojo pati-pati bali sak dunia patang sasi lan kula itu bisa saka yang iki. Wah, deng. Insyaallah. Yang siro ketemu zaman engkang rusak, apabila kalian mencuri zaman, bukan zaman yang rusak, tapi orang-orang yang hidup di zaman itu sudah rusak. Jadi bukan zaman, karena zaman Allah menciptakan, tapi orang yang hidup di zaman itu sudah rusak. Yang kali wis ilang ke dunia. Maka ada mengatakan kalau kali sudah dangkal. Bagian ulama mengatakan ulama sudah dangkal. Kalau dangkal berarti dua kali kerupuk. Ya kan? Dangkal benar sungai ya kan? Nah, dan zamannya siapa di Keruk Kali Ciliwung? Zamannya ada ingat? Kali Ciliwung di Keruknya. Yang kali wis ilang ke dunia. Yang pasar wis ilang kumandangnya. Bila pasar sudah hilang gaungnya, orang pasar udah nggak ada teriak-teriak nawarkan barang, nggak ada lagi tawar-menawar barang. Karena apa? Pasar sekarang sudah berubah menjadi supermarket, sudah nggak ada lagi tawar-menawar, sudah kasih harganya. Maka hilanglah sunnahnya dalam jual beli. Sekarang sudah terjadi belum? Sudah. Coba ramai mana supermarket sama pasar darurat? Orang datang ke sini paling 50, 100 ribu. Coba kalau ke pasar supermarket, kejutaan 2 juta, 5 juta, benar nggak? Udah hilang. Pasar sudah hilang. Yang mau makan mesti hilang pirangi. Bila perempuan sudah hilang rasa, gimana ibu? Masih punya malu udah hilang? Masih ya. Alhamdulillah. Jika perempuan sudah hilang rasa malunya. Tahun 80-an. Ibu saya cerita. Dahulu nih, tahun 80-an. Pada saya juga belum lahir tahun 80-an. Belum lahir, tapi juga cerita. Zaman dahulu nih, kalau orang lewat depan umum, ini apa namanya? Usernya, modelnya kelihatan, dia malu. Sekarang udah bilang rasa malu itu. Orang luar pakai celana pendek, orang luar buka hijabnya. Orang luar mereka pakai yugensi, semua, ya kan? Kadang kata-kata kita berdiri tengah jalan, ya kan? Ingin lihat kambing atau sapi lewat, hampir nggak ada kalau di kota, ya kan? Tapi kalau kita lihat perempuan-perempuan yang membuka hijabnya, itu setiap berapa detik tuh lewat, sudah membuka daripada auratnya. Padahal dia sholat, jadi saat buka semuanya.
Sudah terjadi zaman ini. Dia tutup auratnya ketika sholat. Keluar sholat, buka semuanya. Sudah hilang rasa malunya. Kira-kira ibu nanti habis sholat dibuka atau tetap ditutup? Ditutup Bu ya? Buka khusus suami. Ya, karena apa? Tujuan kita di sholat adalah membawa sifat-sifat ketaatan sholat kita kepada Allah, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam sholat kita tutup aurat, maka di luar sholat kita tutup aurat. Jangan sampai di luar sholat kita tutup aurat, di luar sholat kita buka auratnya. Ini tandanya sholatnya belum benar, maka harus diperbaiki lagi tata sholatnya sampai sholatnya ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupannya. Kira-kira nih orang buka aurat berbuat kemungkaran atau tidak? Mungkar tidak? Mungkar. Ini sampai saking kita ini saking apa punya iman warisan nggak menyangka kalau buka aurat itu nggak dosa. Yang penting sopan gitu. Buka aurat satu di rambutnya kelihatan sama apa laki-laki yang bukan mahramnya, nanti suaminya akan dibakar oleh api neraka jahanam. Ayo yang punya istri, ayo ingatkan istrinya. Ingatkan anak perempuannya untuk tetap aurat dengan sempurna. Jangan sampai diumbar perkara auratnya itu sehingga apa? Memberatkan nanti kehidupan dia di akhirat kelak. Mungkin di dunia kita masih aman-aman saja, tapi nanti ketika kita hadirin Allah, apa yang kita bertanggung jawabkan karena kita tidak bisa pilih istri dan anak dengan baik. Sekarang sudah terjadi belum? Ya, dia mau muatin wis hilang. Dia mau melarang wis hilang. Wibawanya. Hilang laki-laki sudah hilang wibawanya. Kapan laki-laki hilang wibawanya? Kapan Pak? 2000 berapa? Laki-laki hilang wibawanya? 2004, 2005. Kepala negara perempuan. 2000 berapa itu? 2004, 2005? Kepala negara perempuan. Waduh, sudah nggak ada harga diri laki-laki orang Indonesia ini. Seorang kepala negara perempuan. Udah terjadi di Indonesia ini apa yang dikatakan berapa tahun yang lampau oleh apa? Para wali-wali menyebarkan agama di Indonesia. Bilang laki-laki sudah hilang wibawanya. Hilang. Sekarang bayangkan laki-laki bukan hanya itu saja. Sekarang laki-lakinya punya perempuan sudah banyak mengendalikan peran daripada laki-laki. Udah Pak Bapak di rumah saja, biar ibu aja yang kerja. Hilang ibu laki-laki. Bener nggak Ibu? Betul. Orang-orang yang perempuan yang pintar nyari duit, biasanya akan pintar juga apa ngatur laki-laki. Bener nggak? Ya. Ini fitrahnya. Ini fitrahnya terbaik. Padahal fitrahnya kalau pemimpin kasih tahu saya, kamu keluar saja menikmati hasil jeripayah saya. Wah, itu harusnya. Ya, laki-laki harus begitu. Kita yang tanggung jawab, yang kerja keras untuk cari nafkah. Jangan sampai perempuan yang nyari nafkah. Nanti akhirnya susah untuk susah untuk dinasihati. Benar? Walaupun nanti yang keluar dari mulut laki-laki yang kebenaran pasti akan ditolak oleh perempuan. Benar nggak Bu? Contohnya nih, suami ibu datang ke rumah, pulang dari sini dengan ceramah, dinasihati ibunya, Bu, jangan buka auratnya ya. Kira-kira ibu marah nggak ini kira-kira? Pasti marah. Siapa kamu ngatur? Pasti marah. Kenapa? Perannya udah digantikan, hilang di bawah laki-laki. Jangan sampai. Ayo kita sebagai laki-laki, jadilah laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang sejati, laki-laki yang bisa membimbing istri-istri kita, anak keturunan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pentingnya sekali. Sekarang zaman sudah terjadi, bahkan sudah mengerikan sekali zaman ini. Ayo saudara, tinggal kita, topo lelono, jodoh disonilah koi, ojo mati satu kali, satu investasi, langsung itu bisa semuanya. Jadi aneh ya, orang zaman dulu kalau bertapa di dua, benar? Tapi ini kata Sunan Kalijogo atau Wali Songo, bertapanya dari mana? Berkelananya kemana? Bertapanya di mana? Bertapanya dari rumah ke rumah. Ini dari rumah ke rumah untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat iman.
Jadi menyampaikan kalimat tauhid bukan di masjid, tapi penting kita datang ke saudara kita, ingatkan tentang keimanan, ingatkan kebaikan. Ayo sama-sama saja jamaah ke masjid. Ajak saudara-saudara kita untuk datang ke masjid, makmurkan masjid. Ini bertambahnya supaya iman kita jadi baik. Kalau kita istiqomah selama 4 bulan, rutin setiap hari kita ngajak saudara-saudara muslim kita untuk makmurkan masjid, maka Allah berjanji di situ, maka iman kita akan diperbaiki. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berjanji Allah akan islahkan, Allah perbaiki amal-amal kita. Kalau iman kita, amal kita sudah baik, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Akan jadi baik kehidupan kita. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik siapa, baik laki-laki ataupun wanita dan dia beramal soleh, syaratnya apa? Iman. Kalau laki-laki dan perempuan yang beramal soleh dengan baik dan seterusnya dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai, tentram, santosa, jaya, sukses selama-lamanya. Jadi dengan iman dan amal yang sempurna, kita mampu mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo gunakan di bulan puasa ini supaya mungkin untuk memperbaiki iman, memperbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat terutama. Ya, luruskan niat dan sampai niat kita disiramkan oleh syaitan, oleh nafsu kita, sehingga niat yang rusak. Ya, niat yang baik, amal yang baik, supaya apa? Nanti hasilnya adalah hasil yang baik. Sehingga ketika nanti pulang dari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapnya, maka kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Salah semuanya? Ya, semuanya perbaikan iman, perbaikan amal, perbaikan muamalah, muasyarahnya, akhlaknya, kegiatannya, imannya, supaya Allah Ta'ala sempurnakan agama dalam kehidupan kita sehingga mendapat rahmat dan ridho. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini tidak ikut di pagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.